Hi everyone, how are you doing? What's up? Hope all of you are fine. Hope you are okay and living in the grace of God. Welcome to Sunday Talk Show again, as we will be having today Brother Edward Chen, a very awesome, wonderful, anointed worship leader, anointed singer, songwriter that have sang and wrote many songs and is quite well known in most of the countries. And I believe he has got many things, many life testimonies that can bless us, that can be an inspiration for us, and I'm sure that we can surely learn something today. Before that, let me start with a prayer. Let us pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for this day, Lord. If we are here at this very moment, Father, we know, Lord, it is not because of a coincidence, Father. We know, Lord, that there is all of your plans in our life, Father. Lord, as now we are going to worship you, Father, as now we are going to honor your name, Father, may your name be lifted high, Father. Anoint each and every one of us, Father. Anoint Brother Edward Chen, Father. Anoint all of the people that are joining, Father. Let your name be glorified through this live talk show, Father. Thank you, God. We just render this time into your hands, Father. To you be all the glory, to you be all the praise, to you be all the honor. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. Amen. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari nyatakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sambil angkat kedua tangan menyatakan dengan lembut. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, kami mau percaya hanya padamu Yesus, hanya padamu Allah kami. We place our trust to you, oh Lord. We place our life to you, oh Lord. We will never give up in anything. Kami tak akan menyerah, sebab kami tahu rencanamu selalu indah bagi kami. Syaralamaya ralanamaya se. Kami angkat tangan kami angkat suara kami untuk menyembahmu, Raja segala raja. Oriara nama Yasha kaya namoke namashe. Oyene mekene ya namoshe kene ya namase. Oriara la bara lama ya nama Yase. Shara la bataka ya nala namo oriara nama Yase. Oriere bere ya la namashe. Oh, kami mau angkat hati kami dan berkata kami percaya, sebab kau tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Tak ada perbuatanmu yang lalai. Oh ya rala namanya si karala namo ya rala namanya si shikara la bara nama ya rala namanya si. Oh ya namo. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih. Oke semuanya, mari kita sambut dengan meriah Koko Edward Chen. Halo Koko. Halo, ini panggil apa ini? Daniel? Koko. Yes Koko. Oke, Daniel, baik-baik. Gimana kabar kabarnya? Koko? Wah, luar biasa. Thank you sekali Koko untuk waktunya. Koko udah mau bergabung. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan bisa kedatangan seorang singer worship leader yang sangat-sangat luar biasa, sangat dahsyat dipakai Tuhan. Wow. Thank you Koko buat waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama Daniel. Thank you. Wah. Koko, sebelum kita mulai, aku pimpin doa dulu ya Koko ya. Boleh. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan boleh bertemu Tuhan dengan anak-Mu Tuhan yang dipakai oleh Engkau dengan dahsyat Tuhan, Koko Edward Chen. Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada banyak sharing-sharing yang akan menguatkan hati setiap kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan, kami akan belajar sesuatu lagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sepenuhnya Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami perbincangkan Tuhan menjadi kekuatan bagi hati setiap penonton yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Oke, Koko, Suara jelas ya? aku Suara pengen jelas ya? jelas Koko, jelas sekali suaranya. Jelas sekali. Soal aku jelas kan Koko? Mantap. Mantap. Oke. Kok, aku pengen tahu nih kok. Pernah ada nggak sih kok cita-cita dalam hati Koko untuk menjadi seorang full timer worship kayak sekarang gini Koko? Eh, nggak ada sama sekali sih, nggak ada. Gak ada. Wow. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena bagi saya eh, apa ya? eh, di dunia rohani itu bukan background saya sebenarnya. Hmm. Jadi saya lebih dulu karena ya mungkin karena dilahirkan dari keluarga yang broke ya, dalam arti keuangannya keluarga yang kekurangan. Jadi Mm-mm. tidak mungkin punya punya mimpi mau jadi penyanyi rohani, itu tidak mungkin, Oke. ya Oke. kan? Iya Apalagi benar-benar. ya kalau keturunan Tionghoa tentunya pasti Hmm. berbisnis gitu ya, buka toko, Betul betul. kerja. Ya ya Jadi ya. ya paling sekolah tinggi-tinggi, sudah bisa sekolah tinggi pun udah puji Tuhan, Tuhan udah kasih kesempatan saya bisa lulus kuliah, Hmm. saya bekerja ya, saya lakukan profesional itu aja. Jadi saya Wow. tidak pernah bergerak di bidang dunia rohani itu sama sekali tidak sebelumnya. Mungkin berbeda Kok? dengan cerita penyanyi-penyanyi yang lainnya karena datang Ya dari ya worship leader, biasa memimpin ya ya ya. pujian, menyanyi di gereja, akhirnya jadi Mm-mm. nyanyi begitu atau jadi worship leader. Sama sekali tidak punya background di situ. Jadi Begitu. awalnya Koko bercita-cita itu sebagai apa Koko? Awal saya bercita dulu sih sebenarnya kepingin menjadi dokter. Tapi karena Oke. dokter itu kan mahal ya. Benar benar. Ya tahu diri lah gitu, orang tua juga tidak Mm-mm. punya uang, lalu saya juga dalam keadaan istilahnya tidak bisa didukung dengan keuangan. Jadi waktu itu saya pikir apa yang saya bisa ambil ya, saya waktu itu saya pikir teknik industri yang paling, yang saat itu sedang hot-hotnya lah gitu ya. Mm-mm. Kalau masuk teknik industri itu rasanya semua oke lah gitu. Jadi saya waktu itu ambil teknik industri dan saya lulus teknik industri Wah, oke. Kok gitu. aku pengen tahu nih, Koko terlahir dalam keluarga yang kayak udah kenal Tuhan atau masih Buddhis atau gimana, Koko? Uh, Pada awalnya papa saya Konghucu. Oke. Jadi mama saya kan dari NTT, saya kan dari NTT ya, dari Sumba, Hmm. dari Pulau Sumba. Wow. Uh, jadi mama saya kalau orang NTT itu kan kebanyakan memang Kristen Katolik gitu ya. Jadi mama Mm-mm. saya waktu menikah dengan papa saya tentu ikut papa saya dong, Konghucu. Betul, Jadi sejak betul. sejak kecil saya juga melakukan pai-pai begitu, Hmm. seperti orang Konghucu begitu. Iya, iya. Tapi puji Tuhannya tahun 82 mungkin waktu itu saya umur 4 tahun, 5 tahun, papa saya terima Tuhan. Oh. Karena waktu itu dalam keadaan susah, banyak orang Kristen kan yang menginjil biasa gitu, ayo ikut Tuhan, pasti Mm-mm. diberkati. Betul, Ayo ikut betul, Tuhan betul. Yesus nanti diberkati. Selalu Benar-benar. selalu ujung-ujungnya buat untuk Berkat. dapat berkat gitu. Betul, betul, betul. Jadi Setuju. Ya, ya. jadi papa saya waktu itu memberikan diri juga, siapa tahu bisa Mm-mm. berubahlah hidupnya gitu ya. Mhm, mhm. Ikut Ya, ya, ya. Tuhan. Nah, udah Oke. dibaptis. Nah, tapi Mm. perjalanan ternyata tidak tidak seperti yang dibayangkan. Justru banyak Oke. banyak malah banyak Kesulitan. tantangan, banyak godaan, lalu banyak Mhm, istilahnya jatuh lah gitu di awal-awal itu. mhm, Tapi bersyukurnya papa saya ternyata dia bukan cuman mau uh, berkatnya, tapi papa mhm. saya mau kepingin tahu Tuhan yang benar gitu, Tuhan Dahsyat, luar Tuhan yang biasa. hidup. Dan Ya, puji ya, ya. Tuhan justru iman papa saya Mhm. lebih hebat dari mama saya yang terlahir Wow. Kristen gitu ya. Ya, Dalam ya, ya. keadaan tantangan besar, papa saya tetap kuat, bertahan. Wah. Ya, Dan ya. ya sejak itu ya saya uh, tentu diajak ke gereja, tapi ya seperti anak-anak kecil, anak muda biasanya ya, ke gereja cuman Mhm, dengar, apalagi kan di kota kecil tentu tidak seperti kota besar gitu ya. Dari betul. segi pujian penyembahannya kalau di zaman sekarang tuh rasanya wah mewah gitu, Mhm, lampu mhm. kerlap-kerlip udah kayak clubbing gitu lah ya. Tapi kalau Ya. di Sumba kan, di kota kecil, di kampung gitu Heeh. kan ya, ya sederhana gitu. Jadi ya Mhm. jadi saya terbiasa seperti itu begitu. Wah.
Aku pengen tahu nih. Aku yakin Koko juga tahu dan semua yang nonton juga pasti tahu kalau kita lahir Kristen pun atau kita kenal Tuhan dari kecil pun pasti nggak akan nentuin kan kok seberapa kita mengalami Tuhan, seberapa kita tahu kan sama kenal Tuhan itu siapa. Aku pengen tahu nih kok, kapan sih kok Koko mengalami Tuhan dalam diri Koko yang benar-benar tahu kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, bukan sekedar hari Minggu doang ke gereja gitu. Iya, itu bermula dari ketika saya mengalami kecelakaan. Jadi ketika saya lulus kuliah di Ya. Surabaya, Mm-mm. lalu karena saya anak nomor 2, tapi saya yang lulus duluan. Kakak Mm-mm. saya terlibat narkoba dan ya kenakalan. Jadi dia lambat lulus lah gitu. Mhm. Jadi saya karena orang tua saya sudah sekarat secara ekonomi, jadi saya pulang ke Sumba gitu. Mhm. Waktu pulang ke Sumba ke kampung halaman saya, ya saya bekerja. Tapi pada dasarnya saya memang suka main sepak bola, begitu ya. Mungkin tidak ada tampang pemain sepak bola saya, ya. Iya, Ya, iya, iya, Kak. semua semua pada ketawa gitu ya. Tapi bisa Iya, 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 iya. ditandingin sih sebenarnya. Mhm. Saya bukan cuma bisa main, tapi saya sungguh-sungguh bisa main begitu. Saya sungguh-sungguh Wah, keren, saya keren. cukup profesional. Luar biasa. Jadi hobi saya sebenarnya main sepak bola Hmm. gitu. Itu hobi pertama saya begitu. Jadi waktu Keren. saya pulang Sumba, saya bantu orang Ya. tua, Hmm. jaga toko, bantu mereka dan sebagainya. Seperti biasa sore saya main sepak bola. Nah, suatu hari Hmm. ketika ada pertandingan, ada latihan untuk pertandingan bulan-bulan ini persis Agustus. Jadi biasa kalau Wah. di kampung kan ada Agustusan lah gitu ya, lomba-lomba Hmm. Hmm. Agustusan. Ya, ya, ya. Lomba apalah, Ya, lomba sepak bola, lomba apa ya, lawan kabupaten, ya. provinsi lawan provinsi Hmm. nanti gitu lah. Nah, Hmm. karena saya dari Surabaya dan mereka Hmm. melihat saya mainnya bagus, mereka suruh join gitu. Nah, ternyata Wah, waktu hebat. saya uh, main di situ, Hmm. Tuhan izinkan kaki saya patah. Jadi tulang kering saya, kaki kanan saya Ya, itu patah ya, ya. gitu ya. Jadi kan tulang kering itu kan ada besar dan kecil di belakang. Hmm. Besar di depan, kecil. Hmm. Nah, itu dua-dua patah jadi V kaki saya waktu itu. Di saat itu waktu patah, saya langsung teriak. Ya udah pasti panggil Yesus. Yang Ya, kedua, saya ya. nangis, saya karena sakit sekali kan pasti. Pasti, Saya panggil pasti, mami pasti. saya, saya panggil mami saya nangis gitu. Saya bilang, maksudnya maafin saya mama saya sudah larang saya tidak boleh main sepak bola karena Oh, oke. kamu emangnya mau di Indonesia ndak mungkin lah kamu jadi pemain sepak bola gitu, ndak mungkin bisa hidup lah gitu. Apalagi orang suku Tionghoa udah pasti ndak mungkin lah gitu ya. Ya, 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 ya. Mau jadi pemain sepak Ya, bola ya, gitu. Kalau bulu ya, tangkis betul, atau tenis betul. meja mungkin masih oke gitu. Hmm. Betul, Ya, betul. Ya. jadi saat itu waktu patah kaki itu saya jujur saya kecewa betul. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kok Tuhan tega ya bikin gini. Saya pulang Hmm. Sumba, saya bantu orang tua. Tuhan tahu saya susah. Tapi kenapa Tuhan izinkan kaki saya patah, bikin orang tua saya tambah susah lagi begitu. Ya. Jadi saat itu waktu patah itu harusnya saya dikirim ke Surabaya untuk Hmm. operasi. Karena di kampung kan belum ada dokter tulang. Benar, benar, benar. Tapi itu tidak punya uang waktu itu. Cuman butuh 12 juta tidak punya uang. Sampai pinjam di keluarga dekat pun udah tidak dikasih. Karena ada utang-utang yang belum dibayar. Hmm. Jadi saya cuman dirawat dengan pakai dibungkus batang pisang, dibungkus dengan bambu, diikat, pakai Hmm. tali rafia, begitu. Ya. Disiram-siram air-air tumbuh-tumbuhan, gitu, air daun-daunan. Maklum masih tradisional di sana, masih primitif. Hmm. Dan singkat cerita kaki saya tambah parah sebulan kemudian. Jadi selama 1 bulan saya tiap hari menangis. Kaki saya bengkak, pendarahan dalam, biru. Jadi udah mulai nggak tahu udah busuk kali ya. Ya. Tapi puji Tuhannya sebulan kemudian Hmm. keluarga dari mami saya dari keluarga boleh dibilang ya tidak terlalu dekat gitu ya. Hmm. Jadi dia dengar Edward kecelakaan, dia bilang sudah kirim anakmu ke Surabaya nanti saya biayain. Wah. Jadi ada keluarga lain yang di Surabaya yang biayain saya. Akhirnya saya berangkat sebulan kemudian itu berangkat ke Hmm. Surabaya. Sampai Surabaya saya dioperasi, saya dipasang plat gitu ya. Hmm. Ya, ya. Uh, Puji Tuhan dokter bilang kalau kamu telat lagi kamu kemungkinan bisa diamputasi karena udah ada tumbuh tulang baru lalu masih patah masih V gitu udah pokoknya kacau lah udah biru udah Hmm. kan cuma disiram-siram air begitu ya.
tidak sembuh. Tapi puji Tuhan, singkat cerita saya dioperasi semua berjalan baik. Sekalipun kaki saya agak pendek sebelah kanan itu yang patah itu. Sampai sekarang ya Nah, kok. sampai sekarang. Nah, jadi waktu setelah operasi itu kan saya harus tinggal di Surabaya. Saya tidak mungkin pulang ke Sumba Betul. karena masih Betul. ada plat di dalam. Karena biasanya setahun kemudian akan diambil plat itu. Begitu ya. Nah, dalam masa penyembuhan itulah disitulah saya bertemu dengan Tuhan. Jadi saya cuma bisa di tempat tidur, saya cuma ditaruh di ruangan kecil sekali di kantor gitu. Ya sudah. Lalu saya ingat banget saya minta pinjam gitar karena saya bisa main gitar tapi otodidak. Oke. Ya, maklum Wow. ya, orang kampung mau les di mana kan tidak mungkin ya. Gitu Betul, ya. betul, betul. Jadi ya Tuhan kasih talenta itu, saya otodidak, saya cuma bisa bermain genjang-genjang gitu. Dan dalam kesendirian itulah saya dalam masa pemulihan kaki saya harus belajar pakai tongkat 2, belajar dari nol, jalan. Disitulah saya mulai nulis-nulis lagu. Gitu. Dan saya bertemu dengan Tuhan di situ. Jadi Tuhan kayak berbicara sama saya itu lewat Mazmur ya. Di Mazmur itu dibilang hidup kita ini seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Betul, betul. Dan memang benar, saya bisa lari, Benar. saya pemain sayap. Kalau mungkin kalau Daniel tahu Liverpool, Tahu, tahu. zaman aku dulu tuh ada namanya pemainnya Steve McManaman, Oke. nomor Wow. 7. Itu cara mainnya sama saya, suka cara mainnya dan saya tiru cara mainnya. Saya suka gocek, makanya saya gampang cedera. Saya di juggling orang, saya di tackling orang gitu ya. Dalam sekejap aja langsung prak, nggak bisa jalan. Jalan aja nggak bisa. Dan Tuhan ingatin hidup kita ini gampang berubah banget. Apa sih yang tidak gampang berubah begitu? Benar. Nah, dari situlah saya mulai tersentuh dengan kasih Tuhan dan saya diizinkan bisa pulih sekalipun kaki saya pendek sebelah. Lalu saya mulai tulis lagu. Tapi tulis lagu itu buat saya sendiri. Saya nyanyi kayak saya nyanyi sendiri, saya minta ampun Tuhan buat kesalahan saya. Dan singkat cerita, teman-teman saya jenguk, datang, kan saya lulusan Surabaya, tentu banyak teman di Surabaya dong. Jadi mereka tahu saya kecelakaan, baru habis operasi, mereka datang, mereka jenguk, dan kita nyanyi-nyanyi bareng. Dan mereka nyanyi lagu-lagu saya. Tidak disangka gitu ya, dan akhirnya didengar orang-orang, dan akhirnya masuklah dalam dunia rekaman. Seperti itulah. Dahsyat. Dari Aku pengen tahu nih kok. Pas tadi Koko nulis lagu nih kok. Lagu pertama yang Koko mulai tulis itu lagu apa kok? Lagu yang paling pertama. Salah satu lagu pertama yang saya tulis itu judulnya Bentuklah Aku. Kan saya bilang tadi kan saya nyesel sama Tuhan, saya minta ampun kalau saya selama ini tidak mengerti isi hati Tuhan begitu. Dan tidak disangka di kata-kata lirik itu saya bilang, bentuklah aku Tuhan dengan tanganmu Tuhan, agar hidupmu selalu hadir di hidupku. Jadi hidupnya Tuhan itu. Dan lalu lirik berikutnya, kok jadi lupa ya. Maksudnya setelah itu saya bilang, jadikan aku Tuhan, maksudnya biarlah lewat hidupku ini jadi memuliakan nama Tuhan gitu. Nah, saya waktu itu cuma nyanyi begitu lewat hidup saya tidak tahu apa. Ternyata kalau sampai hari ini saya jadi seperti hari ini, kok kata-kata itu Tuhan ambil dan Tuhan pakai menjadi sebuah kebenaran. Kan firman Tuhan bilang apa yang kita ucapkan itu menjadi kebenaran. Dan ternyata Tuhan jadikan saya seperti hari ini, iya benar ya. Dari tidak pernah saya tidak punya dasar bernyanyi, saya tidak pernah melayani di gereja. Jadi kalau boleh dibilang saya ini penyanyi satu-satunya sampai hari ini yang tidak punya background, tidak punya koneksi, tidak punya, apalagi di Jakarta. Siapa saya? Saya bukan orang Jakarta, gitu ya. Betul. Jadi kalau saya bisa sampai hari ini bertahan, sampai hari ini Tuhan bisa pakai benar-benar kan hanya kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Dahsyat, iya. dahsyat. Kalau mau dengar lagu itu saya bisa nyanyi sedikit, boleh? Boleh banget kok, bentar ya. boleh. Bentar ya, please. Lagunya kayak gini. Yes. Baiknya gini. Ku datang Tuhan dengan penuh penyesalan, hidup yang tak pernah mengerti hatimu. Lalu refnya langsung lompat.
Bentuklah aku Tuhan dengan tangan-Mu Tuhan, agar hidupmu selalu hadir di hidupku. Jauhkan aku Tuhan semua yang tak berkenan, agar hidupku memancar kemuliaan-Mu. Ya kayak gitulah ya. Luar biasa, sangat memberkati. Wow, keren. Lirik itu yang luar biasanya saya tulis, jauhkan aku Tuhan dari semua yang tidak berkenan, agar hidupku berkenan memuliakan nama-Mu. Ya itu kerinduan saya waktu itu, dan saya belajar untuk stick with it gitu ya, untuk tetap di situ begitu. Ya seperti itulah. Jadi Koko dari Surabaya terus bisa sampai koneksi rekaman pertama di Jakarta ya Koko ya berarti ya? Enggak, rekaman pertama itu sebenarnya saya bergrup. Jadi ini jauh sebelum ada Edward Chen gitu ya. Karena tadi kan dari lagu-lagu yang saya tulis ini ada majelis gereja di Surabaya yang dengar dan dia mendanain untuk rekaman. Jadi saya dulu bergrup berlima, namanya The Gift. The Gift. Dan album itu kita bawa ke Jakarta coba, dan ternyata ditolak perusahaan rekaman. Jadi saya sering album itu justru ditolak. Jadi karena katanya rekamannya tidak bagus, bukan lagunya tidak bagus, tapi hasil rekamannya kan kita rekaman di Surabaya, tidak bagus. Tapi majelis itu tetap keluarkan, jadi indie label lah gitu di Surabaya. Nah setelah itu barulah saya bertemu dengan Jeffrey Chandra. Iya, jadi waktu di satu event launching album kita The Gift itu, di situ ada Jeffrey Chandra, dan akhirnya Jeffrey Chandra ketemu saya, dan singkat cerita dia rindu untuk bikin album. Tapi saya pikir ini orang Jakarta nih omong kosong mah, hanya cuma ngomong doang, siapa gua pikir gitu kan. Ya. Dan waktu itu saya bilang kalau memang mau bikin album ya udah, saya mau nyanyi Mandarin aja. Saya bilang saya punya beban waktu itu Tuhan taruh beban untuk nyanyi Mandarin, padahal saya tidak punya dasar bernyanyi, saya tidak punya dasar berbahasa Mandarin. Tapi saya suka dari kecil, memang saya suka lagu-lagu Mandarin gitu. Sekalipun saya orang Tionghoa, tapi saya cuma bisa ngomong sedikit-sedikit, tapi saya tidak fasih begitu. Tapi saya nekat waktu itu karena itu benar-benar suara Tuhan. Saya kepingin orang-orang teman-teman saya yang di Petra, kan kuliah Petra itu kan seperti kalau di Jakarta itu UPH, orang-orang yang mid high semua. Ya. Nah, banyak orang-orang Tionghoa, orang Chinese yang belum kenal Tuhan. Tapi mereka suka lagu Mandarin pop gitu. Lalu saya pikir, lagu rohani Mandarin waktu itu memang kurang bagus. Secara musiknya kayak orang tua, lalu yang nyanyinya juga banyak yang orang yang sudah elder, udah berumur. Kan anak muda waktu itu tidak ada yang mau nyanyi Mandarin. Ngapain nyanyi Mandarin? Lagi keren-kerennya GMB, lagi keren-kerennya come on, kerahkanlah kekuatan, wah lagi lompat-lompat. Betul. Nggak mungkin ada yang mau dengar Mandarin, nggak mungkin. Jadi waktu itu saya nekat, dan ternyata Jeffrey Chandranya akhirnya dia bilang, pertama dia kaget, Mandarin mana laku. Jadi dia mungkin memikirnya laku, mana laku gitu, mana siapa yang mau beli gitu. Tapi saya bilang ya sudah, kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa. Saya juga tidak berambisi jadi penyanyi, siapa saya gitu. Betul. Tapi singkat cerita ternyata Tuhan tuntun dan dia mau, dan akhirnya semua lagu-lagu saya singkat cerita ditranslate. Saya bisa ketemu dengan seorang translator yang dari Taiwan. Dia rindunya sama, kerinduannya sama, dan akhirnya keluarlah album pertama saya, Edward Chen. Ya mungkin kalau teman-teman tahu lagunya waktu itu ya. 我要永永远远爱着耶稣. Itu ya, aku mau cinta Yesus selamanya. Dan dinyanyikan, dan lagu itu jadi berkah, dinyanyikan semua gereja, semua orang. Wow. Lagu itu kok yang ciptakan juga, aku mau cinta Yesus. Banyak yang merasa, yang pikirnya lagu itu saya yang ciptakan, tapi sejujurnya bukan. Bukan. Jadi itu teman saya dari Surabaya yang tulis. Cuman ya mungkin karena melodinya Mandarin, dan memang pertama kali saya nyanyi Mandarin dan lagu itu jadi booming ya.
jadi berkat, jadi orang pikir saya seperti kayak identik Edward Chen begitu. Padahal Ah, kalau kalau Daniel tahu ya, waktu saya keluar mm, album itu Edward Chen 1 itu pun ya, yang nyanyi mm, Mandarin mm, itu mm. waktu itu ditawarin lagi ke perusahaan rekaman juga tidak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Jadi saya udah 2 kali ditolak. Wah, Yang pertama Edward Chen tuh siapa? iya. Nyanyi Mandarin lagi, siapa yang mau beli? Siapa yang ngerti Mandarin gitu ya. Jadi kalau hari ini banyak orang bilang, oh Edward Chen terkenal karena oh cakep orangnya, suaranya lembut. Dulu kan zamannya Efse. Mungkin oke, aku mengerti mereka pikir seperti itu, tapi ternyata yang saya rasakan tidak. Karena Hmm, kan kalau 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 secara komersil harusnya ya, ya. Maranatha, Harvest Hmm, waktu itu perusahaan-perusahaan mm, mm. rekaman tuh harusnya kan wah, ini cowok keren ya, ganteng ya. Oh, nyanyi Mandarin, wah pasti laku ini. Pasti kan gitu harusnya ya. Ya, 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 Tapi ya, ya. mereka dengar lagu itu, ada Aku Mau Cinta Yesus itu ada, Wo Yao Yong Yong itu Ada. ada, mereka dengar laguku yang lain semua. Mereka bilang, aduh Nggak suaranya mau. biasa, Hmm. lagunya kurang bagus. Aduh. Jadi semuanya kayak meremehkan saat itu. Tapi sekali Hmm. lagi, bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia. Yes, yes, Dia yes. bukan manusia yang hanya melihat koneksi, Betul, melihat apa semua gitu betul, betul, oh ini keren, ini betul, hebat, ini punya betul, benar. pengalaman. No. Ya, 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 ya. Sejujurnya Daniel tahu, Hmm. Daniel juga pasti tahu. Yang Tuhan Yesus pakai semua di Alkitab, orang-orang yang tidak dipandang. Yes, Dan betul. saya mau encourage setiap orang yang hari ini menonton, siapapun Hmm. itu, kalau engkau tidak punya uang, engkau Hmm. tidak punya dasar apa-apa, tapi satu Hmm. engkau punya Tuhan Yesus, itu sudah lebih dari cukup. Yes, yes. Lebih dari Amen. cukup. Yes. Ya, Dan ya. Edward Chan lah buktinya. Saya Hmm. buktinya. Wow. Saya Ya. buktinya. Saya bisa katakan itu karena saya tidak ada orang yang promosi saya, tidak ada orang Hmm. yang angkat saya, yang Hmm. Hmm. eh, apa ya? Bahkan saya tadi saya cerita saya bahkan ditolak, tidak dianggap. Betul, Tapi sekali betul, lagi, betul, betul. kalau Ya, Daniel bisa rasakan sendiri, Daniel bisa melihat sendiri. Kalau benar, bukan Tuhan Yesus, siapa lagi? Dan benar. itulah Yes. saksian yang saya Wow. hari ini sampai hari ini saya tetap tahu benar. Saya Dahsyat. saya tidak pernah merasa Tuhan salah. Saya tidak pernah Yes. komplain sama Tuhan. Benar, Sekalipun benar. saya hidup saya tidak mungkin tidak selalu mulus, tidak selalu gitu ya. Selalu Hmm. selalu ada pergumulan namanya Hmm. manusia ya. Hmm. Tapi Ya, pasti, pasti. saya tidak pernah meragukan Tuhan. Karena saya Wow. melihat sendiri kasih karunia Tuhan luar biasa. Tuhan tuh baik. God Amen. is good. Amen. God is Yes. good. Amen. Yes, God is good. always. Kok aku Ya, lanjut nih kok. Koko boleh. tadi kan sempat ditolak, abis itu terakhir ada yang mau terima ya pasti kok ya. Iya, Sampai bisa. jadi waktu itu juga waktu itu ditolak juga Harvest, namanya Harvest Music. Kalau saya Oke. bisa ungkapin, waktu itu dia Boleh, juga boleh. tolak Boleh. gitu. Tapi waktu itu kayak dipaksa, tolong dong. Si Jeffrey Chandranya maksa, udahlah ambillah, cobalah, titip-titip aja di toko katanya. Ya udah pasti toko kaset bukan toko besi ya. Iya, iya, iya. Ya, ya dan akhirnya dia mau coba. Nah, ketika dititip di toko itulah cuma cetak sedikit, ternyata Tuhan berbicara lain. Hmm. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Album itu bahkan jadi booming, bahkan jadi berkat bukan cuma Indonesia tapi bangsa-bangsa ya, China, Taiwan, Ya, ya. Malaysia, Singapura yang berbahasa Mandarin, bahkan Indonesia begitu. Wah, Dan luar akhirnya nama biasa. Edward Chen dikenal. Orang Hmm. pikir Edward Chen waktu itu dari Taiwan, dari Hong Kong. Hmm. Waktu lihat Oke. covernya Wah. gitu ya. Iya, Padahal iya, saya iya, orang iya. Sumba, orang Iya, iya. kampung. Hmm. Luar biasa, lagu mengubah, bisa merubah identitas orang. Luar biasa. Ya, Dahsyat. puji Tuhan. Kok, jadi setelah itu lanjutlah album-album berikutnya. Bahkan sempat ada duet-duet. Kok aku pengen tanya tentang salah satu lagu kok. Mhm, Lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Itu Koko yang tulis bukan kok? betul, Koko yang tulis. Apa betul. kok yang menginspirasi Koko untuk menulis lagu seindah itu kok? Indah ya. Indah sekali kok, luar biasa. Ya, saya tidak tahu kenapa ya, saya memang punya kayak feeling gitu. Hmm. Setiap lagu yang Tuhan pakai luar biasa itu memang lahir dari pergumulan hidup saya sih. Sampai banyak Betul. orang bilang, Edward kalau gitu kamu dikasih pergumulan aja terus jadi biar lagunya bagus. Saya bilang kurang ajar, enak aja lu. Betul, Gitu. betul, betul. Jangan dong. Tapi benar, kayak lagu Hatiku Percaya. Hatiku Hmm. percaya. Ya, itu luar Ya, biasa. ya Ya, ya. itu juga jadi berkat.
Jadi memang Iya, betul. kebanyakan memang lagu-lagu yang saya tulis story behind the song itu ada karena memang saya memang mengalami. Nah, kalau kamu tanya Hmm, Tuhan tak pernah gagal tuh saya lagu apa? Saya lagi dikecewakan manusia saat itu. oke. Saya lagi di apa ya? Ya orang gini loh. Saya mau bilang ya, ini real Hmm, life ini. Ini ini hmm, hmm, ini kita ini real life ya. Sekalipun betul, kita hidup di dunia rohani, tidak betul. berarti semua orang itu rohani, Benar, ya. setuju, setuju. Ya, Ya, kayak pendeta. betul. Sekalipun dia Setuju. pendeta, belum tentu pendeta itu rohani, gitu ya, Betul, istilahnya ya. setuju. Jadi Setuju, setuju, jadi ya. justru ketika saya menjadi public figure, saya menjadi Hmm, seorang penyanyi begitu rohani yang hmm, tidak pernah saya pikir gitu ya. Saya bertemu hmm, dengan hmm, penyanyi senior, dengan hamba hmm, Tuhan, dengan ini, ano, ono, hmm, ino. hmm. Justru banyak yang juga merasa tersaingin bisa sesama penyanyi. Oh, oke. Ada orang yang tidak suka, apalagi Hmm, kalau anak muda yang baru muncul lebih istilahnya orang hmm, goblok lah, orang bodoh gitu, tiba-tiba dia pakai Tuhan kan merasa tersaingin kayak Saul dan Daud lah gitu ya. betul, 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 ya, Maunya ya. tentu yang merasa Saulnya tersaingin iri itu sama bukan kan Daud. yang mudanya, tentu yang merasa tersaingin itu yang tuanya dong gitu ya. Betul, 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 betul. Nah, di saat itu saya banyak istilahnya dibully lah di apalagi Hmm, saya di Jakarta kan pendatang ya. Saya hmm, bukan hmm, orang Jakarta, saya tidak punya hmm, koneksi seperti tadi, saya bukan anak gembala, saya bukan betul. orang yang kenal semua pendeta hebat atau Benar, sama benar, sekali benar, tidak. benar. Wah. Jadi ada satu titik di mana saya di ya diperlakukan tidak adil lah gitu. Hmm, hmm. Makanya lirik lagu itu kan bilang gitu kan. Ya, engkau yang Apa ya? lebih tahu. Ya. Jadi lirik lagu itu kan bilang engkau yang lebih tahu. Jadi wah, pokoknya saat itu tuh rasanya orang tuh nutupin jalan kita semua, jalanku Hmm, semua. hmm, hmm, hmm. Pokoknya dibikin tutup jalan. Nah, makanya waktu itu saya menulis lagu ini, saya mau encourage setiap orang. Sekalipun orang banyak tutup jalanmu, tapi kalau Tuhan Yes. yang buka jalan, nggak ada yang bisa nutup. Amin, amin, ya. Makanya saya Amin. bilang Tuhan yang lebih tahu cara untuk membuka Betul, jalanku. Caranya, betul. cara. Jadi di Hmm, titik cara, bukan jalan ya, tapi di caranya. hmm, hmm. Cara dia membuka jalan itu terlalu banyak cara gitu. Betul, ya, ya. Setuju. Lalu Tuhan yang lebih mengerti cara untuk Hmm, menolong hidupku. hmm, hmm. Nah, aku percaya Tuhan tidak pernah gagal menjadikanku lebih daripada pemenang. Benar. Amin, yes. Jadi, Tuhan. ya, dan ternyata lagu itu jadi berkat dan kekuatan dan Hmm, ya dan hmm, memang Tuhan perlihatkan waktu itu memang Tuhan perlihatkan kuasanya dan Tuhan bela setiap hmm. orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, amin. Kok pada saat Koko menjadi dari awal recording album yang kemudian masuk ke Jakarta dan lain sebagainya, apakah Koko benar-benar full di menyanyi itu atau Koko sambil sedang melakukan karir pekerjaan atau full time aja sebagai penulis lagu itu? Oke, jadi waktu saya di Surabaya, album pertama saya Mm-mm, itu udah jadi dan mm-mm, udah ternyata Tuhan pakai luar biasa. mm-mm, Saya waktu itu saya sedang bekerja. Jadi setelah saya bisa berjalan, saya pakai tongkat, saya bisa berjalan mm-mm, normal, mm-mm. saya melamar pekerjaan dan saya akhirnya diterima bekerja Oke. profesional, bekerja jadi marketing eksekutif begitu ya. Mm-mm, Sudah ya bisa simpan uang dikit-dikit lah gitu ya. mm-mm. Ternyata album ini jadi berkat gitu. Lalu Oke. saya ditawarin untuk pindahlah ke Jakarta gitu. Ya, ya, ya. Tidak semua orang kayak kamu Edward gitu ya. Banyak penyanyi Mm, senior bilang begitu. mm. Uh, Kamu baru album pertama langsung booming, langsung diundang-undang ke gereja-gereja. Nah, waktu itu orang undang saya tolak. Wah, Karena why saya kan kok? tidak bisa, saya tidak mengerti bagaimana di panggung harus nyanyi, harus ngomong. Hmm, Karena saya kan bukan worship leader. Yang oke, biasa oke, orang nyanyi, yang nyanyi gampang, jadi penyanyi mah gampang. Kalau jadi worship leader, jadi penyanyi kan gampang. Saya kan orang oke, biasa, oke. tiba-tiba booming albumnya, Oke. dituntut untuk menjadi seorang performing, nyanyi gitu. Kan kaget saya, kagok gitu. Betul, 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 Jadi ya, saya ya. tolak waktu itu. Banyak Hmm, banyak apa gereja-gereja undang-undang saya tolak. Saya bilang saya tidak mau melayani. Album hmm, boleh ada tapi saya tidak mau melayani. Itu album anggap seperti kayak cuman berkarya aja gitu iya, iya, iya. buat Tuhan. Oke. Tapi banyak sekali yang bilang sudahlah kamu coba aja gitu. Nah, saat Hmm, itu saya berdoa sedang Tuhan, ini dilema ya. Saya hmm, sudah punya kerja,
Kalau saya lepas pekerjaan yang susah-susah saya dapat, mau jadi Hmm. penyanyi rohani, mau makan apa Hmm. Tuhan, gitu kan. Betul, betul. Ya, 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 setuju. Padahal saya juga harus biayain orang tua saya, Mm-mm. bantu adik-adik saya masih ada Mm-mm. yang Mm-mm. sekolah. Jadi Mm. waktu itu saya cukup 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 pusing dilema. Tapi waktu saya doa saya bilang Tuhan sudah deh, saya coba jalan dengan iman aja Tuhan. Kalau memang Tuhan bisa buat saya jadi seperti hari ini, Mm. waktu itu maksudnya, Yes. uh, ya Tuhan yang akan persiapkan deh. Saya tidak tahu kayak apa ke depan. Saya cuma Mm-mm. saya coba belajar untuk belajar juga dan saya coba mengandalkan Tuhan. Dan Wah, sejak saat itulah saya berani untuk pindah ke Jakarta dan ya lah sampai hari ini. time, full time sebagai worshipper, luar Betul, biasa. betul, betul. Kok sekarang kita maju dari beberapa album itu semua, aku sekarang pengen tanya nih kok, bagaimana sih lagu Koko Jesus I Need You bisa dinyanyikan bersama dengan salah satu legend penyanyi rohani yang aku yakin Koko juga pasti mengaguminya sama seperti Sangat, kita semua, sangat yaitu mengagumi. Don Mon. Gimana caranya itu kok? Bisa diceritain Ya, nggak? Don Moon um, itu menjadi apa ya, kado spesial dalam karir saya sebagai seorang penyanyi, worship leading gitu ya, worship leader. Dan saya tidak pernah menemukan orang seperti Don Moon. Saya Wow. minta maaf mungkin ya, Hmm, saya kan bertemu dengan semua penyanyi, semua hamba Tuhan, semualah, hampir semua saya pernah ketemu. betul Tapi betul. Don Moon, he's very special. Ya, He's ya. very real, he's really humble. He's really Wow. bukan 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 cuma di depan humble, tapi di belakang enggak ya. Tapi dia di depan, belakang dan di mana aja humble. Karena saya pernah berdua dengan dia, saya pernah Ya. satu panggung sama dia dan waduh, udah, saya enggak usah banyak ngomong dah. Eh, Hmm. dia memang luar biasa dan saya belajar banyak sama dia. Saya belajar banyak sama dia. Malu kalau kalau ketemu orang yang sok gitu ya. Aduh, Hmm. rasanya udah Don Moon aja udah sampai segitu mah. Don Moon aja Benar, udah benar. segitu-gitunya Ya, gitu. Ya betul kadang-kadang betul. saya ketemukan di Indonesia ini, saya temukan Ya. aduh udah tahu Hmm. dah mau ngomong udah pusing. Ya, Ya, tapi ya, ya, ya. ya Ngerti, ya, ya. ya gitulah. Jadi Nah, yang Daniel mau nanya apa ini? tapi bagaimana jadi kok Koko sampai bisa nggak lagunya dulu deh kok lagu Jesus I Need You itu Koko yang tulis itu gimana ceritanya kok sampai Koko bisa tulis lagu itu? Ya, sekali lagi saya kan orang kampung ya. Saya tidak pinter Hmm. Inggris, saya tidak pernah sekolah luar Hmm. negeri. Hmm. Eh ya, saya juga tidak tahu kenapa bisa tulis lagu Inggris ya. Saya jarang sekali tulis lagu Inggris karena Betul. keterbatasan saya. Hmm. Tapi saat itu saya tidak tahu kenapa suatu hari saya tulis lagu keluarlah Inggris Oke. gitu. Oh. In every breath that I take, in every move that I make, gitu. Ya, Jesus ya. I need you. Jadi nah tiba-tiba saya kayak waktu saya bikin lagu itu kok stylenya kayak munculnya Don Moon gitu. Lalu Hmm. saya bilang, waduh Tuhan, masa Don Moon? Kan saya tidak kenal dia. Hmm. Maksudnya saya tidak Betul. dekat sama dia gitu. Benar-benar. Jadi, udah dah, enggak mungkin lah. Jadi ya saya Hmm. cuma anggap lalu. Nah, suatu hari Hmm. ada acara di Gilgal, di Oke. GBI Gilgal. Mereka Oke. ngundang Don Moon. Oke. Lalu hari itu PW-nya nyanyi lagu saya. My God is greater than my grief. Ya, mungkin tahu ya. Itu lagu saya Hmm. juga Tahu dong. sering dinyanyikan di PRJ ya. Iya. Pas Eh, sering kali. iya. Eh, em, lalu gembalanya Yuan Mogi tawarin, Edward, ini Don Moon datang, aku kasih VIP ya, mau ketemu enggak? Saya bilang oh boleh, udah. Ya singkat cerita saya datang dan Hmm. saya ditemukan lah sama Don Moon. Wow. Nah, Oke. waktu itu kan dia mau tampil dong, kan itu konsernya Hmm. dia. Jadi saya tidak Hmm. mau banyak ngomong gitu, saya tahu diri. Hmm. Jadi yang hebatnya Don Moon itu, waktu saya Hmm. datang mau masuk ruang VIP, saya belum masuk. Hmm. Jadi di Gilgal itu ada satu ruang itu lounge gitu, Oke. bagus. Saya belum masuk, dia lagi di dalam. Saya cuma lihat, oh dia ada di dalam. Hmm. Jadi saya tidak mau ganggu. Cuman waktu Benar. penitiannya bilang, Don, itu ada seorang worship leader juga, maksudnya penyanyi juga dari Indonesia, namanya Edward Chen. Dia sungguh jadi berkat juga. Bukan saya yang masuk,
tapi Don Moon yang keluar. Wow. Wow. Daniel bisa bayangin? Ya, ya, ya. Luar biasa kan? Dahsyat, luar biasa. Jadi waktu Wow. dia keluar saya juga nggak enak. Jadi saya buru-buru Hmm. masuk. Nah, singkat cerita, waktu itu dia ngobrol, hey, dia bilang, hey Edward, hai, salam kenal gitu. Hmm. Iya. Tiba-tiba dia bilang gini, hey, I think I've met you somewhere, dia bilang. Oke. Jadi dia bilang, saya rasanya pernah ketemu kamu di mana ya, dia bilang begitu. Hmm. Hah? Saya bilang, no, you wrong, saya bilang. Hmm. Of course, you never saw me before. Saya bilang, kamu Iya, nggak mungkin iya, pernah iya, lihat saya iya. sebelumnya. I Iya, saw iya, you, iya. I saw you. Maksudnya kalau saya udah sering lihat kamu, sudah Betul, sering. Saya pasti. bilang. Ya, ya, ya. Tapi kamu nggak Ya, ya. mungkin lihat saya sebelumnya di mana, nggak Hmm. mungkin. Betul, betul. Lalu, Hmm. lalu dia bilang, no. I don't know why. Saya rasanya pernah ketemu kamu di mana. Saya bilang, jadi singkat cerita dia itu, oke. Kamu bikin lagu juga? Dia bilang, oh iya, itu barusan tadi dinyanyiin, saya bilang. Lalu dia tanya, kamu pernah pelayan di Amerika? Oh ya, cukup sering. Jadi waktu itu, ya saya hampir setiap tahun saya diundang ke Amerika melayani. Oh. Jadi dia bilang, oh kalau kamu ke Amerika kontak-kontak ya. Dia bilang, nanti saya akan bawa kamu jalan-jalan ke di tempatnya dia gitu ya, di Nashville. Ya, 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 ya. Ya, langsung, oh ya thank you. Lalu karena saya tidak enak, karena dia ngomong banyak kan, saya mengerti. Orang mau nyanyi kan suaranya harus disimpan. Saya bilang, oke, Don, thank you for your time. Saya bilang, I'm so blessed bisa talk to you. Kamu simpan suaramu aja. Kamu kan mau nyanyi, aku bilang. Ya udah, singkat cerita udah selesai gitu aja. Okay. Nah, singkat cerita, tidak tahu kenapa, ya udah selesai itu. Lalu satu kali saya kayak tergerak nih. Saya waktu itu mau keluar album Day and Night Worship. Jadi saya mau taruh lagu I Need You itu. Semua sudah beres, semua sudah beres, tapi ada dorongan kayak sepertinya suruh kirim ke Don Moon gitu. Wow. Lalu aku bilang, oh ya karena saat itu kita sudah saling tukar kontakan. Jadi saya pikir, ya udahlah, saya kirim lah gitu ya. Nah, nggak ada yang salahnya gitu kan. Betul, setuju ya. Ya, karena dorongan itu ya, itu saya percaya itu Roh Kudus. Betul. Saya kirim. Tapi kalau nggak salah mau hampir 6 bulan kali ya, nggak ada kabar apa-apa. Tapi saya tahu dia memang sibuk pelayan ke Eropa, keliling terus pelayanan, dia jadwal masih sibuk. Ya saya pikir ya udah, ini waktu saya udah harus keluar album, ini kan udah kelamaan ini, nggak mungkin mau tunggu gitu. One day dia bilang, hey Edward, tiba-tiba muncul message, hey Edward, oh I'm so sorry. Aku baru pulang dari tour, dia bilang. Aku udah di rumah sekarang, dia bilang udah agak santai. Udah santai, dia bilang. Bentar ya, aku coba dengar lagunya ya, dia bilang. Nah, waktu dia dengar itu, dalam waktu mungkin sejam atau berapa menit gitu, dia tiba-tiba langsung balas. Dia bilang, wow, this song bless me so much, dia bilang. Wow, okay, let's do it, dia bilang. Aku mau rekamin, aku mau rekam lagu ini, dia bilang. Lalu dia bilang, Don, hah? Aku bilang, Don, itu tolong dong perbaiki liriknya. Saya bilang, saya kan tidak bisa Inggris. Takut liriknya ada yang salah, grammarnya salah, atau apanya salah. Kamu rubah deh, terserah deh. No. It's all perfect, dia bilang. It's all perfect. Wow, oke. And then ya, singkat cerita, akhirnya kita rekaman. Kita rekaman, dan justru malah album itu di mixing sama dia di sana, di mastering di Amerika juga di sana, Nashville, dan ya keluarlah album itu. Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Dan saya shock banget, saya shock banget karena Daniel tahu sendiri, saya kan tidak punya koneksi ya. Kalau gereja besar bisa kontak dia, orang-orang hebat, penyanyi hebat bisa kontak dia. Lalu kayaknya Tuhan ingatin, iya ya, siapa saya ya? Saya kok bisa Don Moon mau? Ini sorry aja ya. Saya aja kalau orang mau duet sama saya masih milih-milih loh. Tidak semudah itu Edward Chen ya. Tidak semudah saya terima siapa yang mau duet sama saya. Jadi Daniel bisa pikir, bagaimana dengan Don Moon? Iya kan? Betul. Dia tentunya dia sangat manajemennya semua sangat ya, tapi ya. Jadi setahun kemudian akhirnya dia konser di LA dan saya terlibat di sana, saya ikut. Disitulah dia ngomong begitu. Di tengah-tengah dia biasa kan dia nyanyi
dia nyanyi lalu dia berhenti di tengah-tengah, dia sharing firman. Nah itu Betul. kayak saya juga gitu, ciri khas saya ikut Downmoon gitu ya kalau saya pelayanan gitu ya. Di tengah-tengah itu dia bilang, dia tiap hari ada email masuk, ada begitu banyak artis, penulis lagu, songwriter dari seluruh dunia kirim lagu ke dia, minta supaya dia nyanyikan atau mau duet sama dia dan sebagainya. Dia bilang dia belum tentu terima, dia bilang. Dia ngomong gitu. Jadi waktu saya duduk di panggung setelah saya nyanyi, kan saya cuma jadi sebagai guest doang ya. Jadi sepanjang waktu saya dengar dia ngomong gitu di tempat duduk itu, saya ingat banget, saya nangis banget. Karena saya curious dong. Saya bilang, loh Tuhan dia ngomong begitu, lalu so why he choose me gitu loh. Iya kan? Dia bilang dari seluruh dunia setiap hari banyak email, ratusan email masuk. Belum tentu dia mau terima, mau nyanyi dan sebagainya. Dia bilang. Kalau bukan panggilan, dia bilang. Lalu setelah acara selesai, saya karena saya juga tamu, jadi saya dimasukin juga ke VIP. Disitulah saya tanya, Don, sorry. Tadi kamu cerita di panggung bahwa kamu tidak mudah untuk menerima orang untuk berduet atau mau nyanyikan lagu orang lain. Karena dia kan penulis lagu yang hebat juga. Benar. Dia banyak lagu yang bagus. Ngapain dia nyanyi lagu orang lain, coba? Betul. Ya kan? Betul. Iya, iya. So why you choose me? Saya bilang, so why you choose me? Dia cuma lihat lamaku, dia lihat. Saya juga pandang dia karena dia tinggi, saya cuma lihat gitu juga sama dia. Gitu ya. Iya. Ya tentu sambil saya berlinang air mata karena saya sangat bersyukur ya, saya mendapat anugerah kemurahan Tuhan bisa berduet dengan dia. Lalu dia cuma bilang, Edward, I don't know, it's a favor, dia bilang, it's God's favor, dia bilang. Wah, di situ saya tambah nangis dan saya minta dia tolong doakan saya. Saya tidak minta, sorry, dia langsung doakan saya. Tanpa minta dia doakan saya waktu itu. Dan banyak sekali yang saya pelajarin, kayak contoh ya. Nah, waktu itu album jadi, akhirnya setahun kemudian kan kita ketemu di LA itu kan konser. Betul. Saya bawalah album saya itu. Saya bawa itu album yang udah jadi, yang rekaman sama dia. Tentu album saya di Night Worship itu kan semuanya Indonesia dong. Benar. Cuman satu lagu itu dong yang Inggris. Benar, iya. But you know what? Waktu saya kasih ke dia, lalu berapa hari kemudian ketemu kalau nggak salah, saya lupa. Dia besokannya atau jadi kita ada gladi bersih, ada GR, ada gitu ya sebelum acara. Lalu dia ketemu yang kesekian kalinya sama dia bilang ternyata dia dengar semua lagu. Wow. Itu humble-nya seorang Downmoon. Harusnya dia kan dengar lagu yang dia duet sama saya aja dong. Betul. Ngapain dia dengar lagu yang lain juga bahasa Indonesia, dia juga nggak ngerti. Benar kan? Yang saya kaget dia bilang gini, hey Edward, you are so worship, dia bilang. You are so worship, because album itu kan Day and Night Worship, memang lagu penyembahan semua. Dia bilang, wow, your heart so worship, dia bilang. Maksudnya aku sangat, penyembahannya sangat deep gitu dalam, dia bilang. I love it, dia bilang, I love it. By the way, who's the girl, dia bilang. Who's the lady sing, it's like Chinese Mandarin song gitu. Mas. Her voice is so Mandarin, Oriental, it's so good, dia bilang gitu. Langsung saya kaget. Benar. Berarti kan dia dengar. Betul. Berarti dia dengar lagu lain. Saya bilang, itu Agnes, my wife. Saya bilang, kan waktu itu sama Agnes sebelah. Oh, that's you, Agnes. Oh, wow, you have so tender your voice, dia bilang. Langsung istrinya Downmoon datang. Hey, bener, dia bilang. You know what? Album itu di car kita every day we listen. Dia bilang. Bisa bayangin enggak? Album itu diputar di mobilnya dia setiap hari denger. Coba penyanyi di sini. Dikasih album dibuang kali, dibuang. Didengar pun tidak. Yang mereka dengar tuh dengar penyanyi-penyanyi mereka kenal. yang ada connection, yang sama derajat mungkin. Ya kayak gitu-gitulah. I know. Iya. Tapi aduh, saya sampai wow, ini baru hamba Tuhan, mah. Ini baru worship leader, mah. Ini benar. Dan saya belajar banget. Saya belajar banget. Luar biasa. That's why. Wow.
Dan album itu dipakai Tuhan luar biasa di Amerika juga ya, Koko ya, sampai jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Dahsyat, luar Iya, biasa. semenjak itu gara-gara saya nyanyi satu lagu Inggris itu, jadi orang semua pada waktu saya pelayanan ke Amerika, mereka bilang ada lagu Inggris lain dah. Aduh, pusing lah. Jadi, tapi pada akhirnya saya keluarkan album I Need You lagi yang 15 years Hmm, anniversary concert, hmm, dan hmm. album itu banyak Inggrisnya memang. Tapi ternyata Oke, memang bagian saya memang bukan di Inggris ya. Mandarin, oke. eh Iya, tetap Mandarin, udah pasti Mandarin. Karena udah Hmm, memang ciri khas saya gitu ya. Tuhan hmm. udah pakai saya di Ya, situ. ya, ya. Tapi Ya, namanya ya. musisi, maksudnya namanya Hmm. saya suka tantangan baru, saya suka semua Betul, musik pasti dong. genre. Jadi saya tetap Yes, yes. berkarya apa adanya. Tapi ya sekali Benar, lagi ya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. betul. Saya cuman rindu untuk menjangkau semua orang. Tapi balik lagi tetap Edward Chen kayak gini lah. Gitu. Dahsyat. Kok aku pengen tanya nih tuh kok tentang lagu yang Koko nyanyiin bersama dengan Faith, anak Koko yang luar biasa, yang terutama kok pas kayak keadaan-keadaan dalam negara kita kesulitan, pas pokoknya ada masalah, lagu itu pasti terus muncul di tagline kok. Lagu itu kalau kita buka Benar. Instagram, kita buka YouTube pasti ada terus. Dan to be very honest ya, Faith memang sama kayak Koko ya, suaranya memang sama-sama luar biasa merdunya. Cuman yang aku bingung, Koko nyanyi sama Faith, apakah memang karena Faith-nya yang mau atau karena Koko yang ngajak atau gimana Koko? Iya, saat itu memang aku kepingin nyanyi Tuhan gerakan hati saya untuk lagu itu berdua dengan anak kecil. Hmm, Jadi waktu itu saya pikir, aduh saya mau cari siapa ya penyanyi cilik yang bagus ya, apa idola hmm, cilik waktu itu gitu kan. Ada hmm, kepikiran hmm, gitu, mau cari idola cilik, penyanyi yang udah lumayan kenal. hmm, Tapi tiba-tiba kok susah dapatnya ya. benar. Ya, ya. Dan akhirnya Faith waktu itu masih umur 5 tahun. Hmm, Lalu memang semenjak dari kecil kan saya kan memang punya studio di rumah. Biasa oke. biasa saya kalau live Instagram tuh di studio saya tadi, tapi hari ini saya enggak di studio. Hmm, Jadi mungkin dari kecil dia sudah sering lihat saya rekaman gitu ya. hmm, Lalu hmm, saat itu saya cuma iseng, saya bilang ke Kofe, mau ndak rekaman sama papi? hmm. Mau papi, mau, dia bilang. Dia mungkin Hmm, mau coba gitu, kepingin tahu ya, nyanyi ya. kayak apa sih gitu. Hmm, Ya udah, akhirnya waktu masuk, padahal dia kan belum bisa baca waktu itu, umur 4-5 tahun, ya, 4 oke. setengah 5 tahun. Ya, ya, ya. Jadi saya nyanyiin dia, dia suruh dia Hmm, ulang-ulang, dan akhirnya hmm, waktu masuk hmm. studio Ya, saya rekam karena saya jadi operatornya. Waktu hmm. dia nyanyi, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Dia bilang Ya, biru. ya. Wah, saya langsung nangis, air mata saya nangis. Saya bilang, wow. Saya tidak tahu kenapa ya. Maksudnya dia juga nyanyi dengan polosnya begitu. Dia bukan Hmm, 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 penyanyi. hmm, hmm, hmm. eh, Ya, ya. tapi dia nyanyi dari hati. Karena memang dia memang pernah mengalami Tuhan. Kan mungkin Daniel pernah tahu dia pernah sakit, dia hampir mati. Mungkin boleh di-sharingkan lagi sedikit kok, biar walaupun aku udah tahu mungkin ada yang mungkin masih kurang atau mungkin kurang Ya, mendengarkan gimana Kak. singkat Bisa cerita dia umur cerita. 2 tahun lebih, dia kena sakit di ususnya dan pendarahan. Ternyata ada tumor di situ dan harus diambil, dan ternyata dia waktu dioperasi di Malaysia, dia Hmm, pendarahan dan dia hampir mati. Gitu ya. Pendarahan hebat gitu ya. hmm. Eh, eh, tapi ya singkat cerita Tuhan pulihkan. Ya, dan saya percaya sih sejak itu dia mengalami Tuhan sendiri. Yes, Makanya waktu setuju. dia nyanyi lagu itu, Ya, ya. dia betul-betul menghayati sekali. Wah, Dan dahsyat. kenapa saya pakai anak kecil? Karena tadi saya bilang, Hmm, karena banyak orang tua, orang dewasa yang saat ini apalagi zaman corona begini, lagu itu jadi hmm, booming hmm, lagi, hmm. Ya, jadi reminder lagi gitu ya, 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 bahwa ya. kita tidak boleh menyerah. Dan Betul, banyak banyak orang tua yang gampang menyerah begitu. benar, Kenapa benar, saya benar. pakai anak kecil? Karena anak kecil tidak Hmm, pernah pantang menyerah, mah. yes, setuju. Anak-anak kecil sudah bilang jangan lari ya, nanti Hmm, jatuh. tetap Udah dia bakal lari jatuh, nangis, bangun, berhenti nangis, lari lagi. lari lagi. Itulah anak Setuju, kecil. betul, Nah, betul, betul. Ya. saya kepingin makanya lewat suara anak kecil itu, Faith itu, biar orang Hmm, tuh yang lagi menyerah sekarang kayak ditempeleng gitu. Come on. benar. Anak Ya, kecil aja bisa bilang never give up. Don't give up. yes, betul, Kenapa kita harus give betul. up? Selama Benar. kita menjadi orang yang setia, Hmm, bertahan dalam iman, seperti lagu baru promosi Imanku Bertahan. yes, boleh. Silakan. Jadi, Koko, sorry kok aku potong. Tinggal 20 detik kok. Koko bisa rejoin boleh, lagi ya segera ya kok ya. Sip. Sorry Koko. Ya, nanti kita Semuanya lanjut boleh lagi rejoin ya. lagi please. Terima kasih teman-teman, kita Segera. lanjut lagi. Lanjut Nanti lagi akan teman-teman sambung lagi semua. ya. See you semuanya segera.
Ya,